Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahyihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biqudumi Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia, setahun kita tidak bertemu di masjid ini selama pandemi tahun lalu untuk melaksanakan aktivitas rutin tahunan kita setiap Ramadan. Alhamdulillah tahun ini sekalipun keadaannya belum kembali normal seperti biasa, kita sudah mulai bisa kembali ke masjid kita ini. Ramadan yang selalu kita ikuti diramaikan senantiasa oleh uraian-uraian mengenai ayat puasa yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Ramadan dan ibadah serta amalia yang mengikuti kehadiran bulan Ramadan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman. Iman adalah pokok pangkal untuk kita menghadapi Ramadan ini dengan segala ibadah-ibadah yang istimewa yang Allah sediakan buat kita. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Karena memang bukan mungkin Allah tahu persis bahwa hanya orang beriman yang bisa memenuhi panggilan Allah dalam kaitannya dengan ini. Berbeda dengan ibadah-ibadah mahdah yang lain, puasa atau saum, siam adalah ibadah yang sulit untuk dipamerkan. Ibadah siam adalah bersifat sirriyah, tersembunyi, yang tahu hanya pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman sekantor tidak tahu persis kita puasa atau tidak. Teman sekampung juga enggak tahu. Yang serumah pun enggak tahu, bahkan yang sekamar pun enggak tahu kita berpuasa apa tidak. Bahwa kita seperti orang berpuasa bisa-bisa saja. Kelihatan lemas, kelihatan tak berdaya karena lapar. Tapi apakah dia puasa atau tidak? Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan ibadah salat, minimal ketika kita bertanya di mana tempat wudu, atau kita menanyakan mukena bagi ibu-ibu, orang lain tahu, dan ketika kita melakukan rukuk dan sujud, orang lain melihat kita melakukannya. Zakat, infak, sedekah, minimal yang menerimanya tahu kalau kita melakukannya. Haji apalagi, tradisi kita satu orang pergi haji sekampung orang mengantarkannya. Tidak demikian dengan puasa. Kita puasa atau tidak hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta istri kita tercinta, suami kita tercinta tidak tahu kita Islam puasa atau tidak. Karena tidak bisa 24 jam kita bersama-sama dia. Ada saatnya kita tidak dekat sehingga dimungkinkan saja bahwa kita sesungguhnya puasa atau tidak puasa itu
tidak diketahui secara pasti oleh orang lain. Inilah sirriyahnya puasa itu. Maka seluruh ibadah yang disyariatkan dan ikutan-ikutannya selama bulan Ramadan akan mengantarkan kita, orang-orang yang beriman, mencapai suatu tingkatan kepribadian yang istimewa di hadapan Allah SWT. Allah menyebutnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, atau boleh jadi kalian bisa mencapai takwa. Tidak dipastikan kalau sudah puasa langsung takwa. Kalau sudah melakukan amaliyah Ramadan menjadi orang bertakwa, belum tentu. Dan kalau jadi bertakwa pun bertingkat-tingkat. Ada yang paripurna, ada yang biasa-biasa saja, ada juga asal dia telah melakukan puasa. Makanya la'allakum tattaqun. Banyak orang puasa, kata Nabi, tidak semuanya mendapatkan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh puasa pada dirinya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tak sedikit jumlahnya orang yang berpuasa, tapi dia tidak beroleh apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bahkan disebutkan bahwa ada orang yang berpuasa dari yang halal, tapi dia berbuka dengan yang haram. Nasi miliknya sendiri, hasil cucuh keringatnya, dia tidak makan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari selama bulan Ramadan sebulan penuh. Enggak dia makan, tapi dia bukakan puasanya dengan yang haram. Dia menggibah orang. Apa itu gibah? Membicarakan sesuatu yang tidak enak didengar dan tidak diketahui yang ada pada teman kita. Ketika bicara soal ghibah itu dan Nabi bertanya, maka sahabat-sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami enggak tahu ghibah itu apa. Lalu kata Nabi, kalau kamu membicarakan aib atau sesuatu yang buruk pada diri saudaramu, bagaimana kalau memang buruk dia itu kita bicarakan? Ya kalau ia buruk itulah yang ghibah. Kalau enggak buruk, kamu katakan buruk, itu fitnah namanya. Lebih parah lagi. Keburukannya kita bicarakan, dia enggak senang, ghibah namanya. Walaupun betul kenyataannya dia seperti itu. Tapi ketika tidak seperti itu, melalui mulut kita, melalui tulisan kita, melalui media sosial kita, maka itu jadi fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Janganlah bergibah di antara kamu. Apakah kamu mau memakan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Pasti kamu tidak suka. Disamakan oleh Rasulullah gibah itu dengan memakan bangkai saudara yang sudah mati. Itu haram itu. Bayangkan sudah berpayah-payah, tidak makan, tidak minum sehari penuh, tetapi ghibah, dia sudah berbuka dengan yang haram, berpuasa dari yang halal. Apa saja yang dia puasakan? Makan, minum, hubungan seksual. Yang halal tidak boleh dilakukan selama berpuasa. Maka latihan ini dahsyat akibat dan dampaknya kepada yang melakukan dengan sungguh-sungguh yang penuh iman. Makanya orang yang berpuasa dengan penuh iman itu dijamin oleh Rasulullah diampunkan dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang halal saja, makanan yang dia cari dengan cucur keringatnya sendiri tidak boleh dimakan, dihentikan tidak makan dia selama lebih kurang 14 jam. Bagaimana dia mungkin mau makan yang haram? Istri yang dinikahinya secara sah, akadnya, ijabnya oleh orang tuanya, kabul dilakukannya di hadapan dua saksi dan saksi mengesahkan, dicatat oleh penghulu, sah secara istri. Selama Ramadan di siang hari tidak boleh dia gauli. Karena puasa dengan penuh ketaatan, sami'na wa ata'na, dia tahan dirinya dari itu. Itulah orang yang puasa tadi. Bayangkan kalau ini berhasil, yang kita lakukan selama sebulan penuh terus menerus, 1 bulan dari 12 bulan yang tersedia,
hampir 10% dari waktu kita untuk puasa dalam setahun terhadap yang halal kita lakukan karena taat kepada Allah, maka dampaknya tidak mungkin orang yang beriman yang berhasil puasa itu akan mengkonsumsi, akan menerima, akan mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang halal saja dia tidak lakukan, apalagi yang haram. Maka orang yang sukses puasanya, kalau dia sebagai seorang pedagang, maka baginya 1 kilo itu adalah 10 on, 100 gram, semeter itu 100 cm, dan seterusnya. Gampang dia tergoda ketika mengukur, menakar, dan menimbang. Konsumennya tidak melihat secara persis. Dia cepat-cepat menakar, cepat-cepat memeteri, dan lain sebagainya. Dia bisa untung cepat. Tapi itu haram. Orang yang sudah dilatih dengan puasa yang benar, dengan penuh iman, tidak akan pernah melakukan itu. Tapi bagaimana kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita melihat di mana-mana ada orang-orang yang bersama-sama kita berpuasa, tapi ketika dia menjual sesuatu, kilonya tidak lagi 10 on atau 1000 gram, tetapi kurang dari itu. Kali ini terjadi, inilah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW, betapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia menahan dari yang halal, tapi dia berbuka dengan yang haram-haram. Kalau setiap tahun ini dilakukan, maka kecil sekali kemungkinan orang yang menjadi shaimin dan shaimat itu akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, mengambil hak orang lain tanpa izin, gasab namanya, apalagi mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Tapi kenyataan, banyak orang yang puasa, tapi masih banyak juga orang yang mengambil hak orang lain tanpa hak. Ada apa dengan puasanya? Dalam kesempatan tausiah Ramadan malam ini, saya mengajak kita semua dan terutama diri saya sendiri, mari dengan iman yang penuh kita laksanakan amaliyah Ramadan ini, agar kita betul-betul bisa menggapai la'allakum tattaqun. So, tidak jaminan kalau kita sudah puasa kita akan bertakwa. Boleh jadi sampai ke situ, boleh jadi tidak. Itu pilihannya ada pada kita masing-masing. Sejauh mana kita mengikuti arahan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Banyak yang ditawarkan selama bulan Ramadan. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang memberi makan orang-orang berpuasa ketika berbuka, dia mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahalanya. Makin banyak orang yang buka puasa dengan makanan kita, minuman kita, maka makin banyak pahala yang kita peroleh. Tapi puasanya bukan untuk mendapatkan pahala semata-mata. Puasanya adalah dilaksanakan karena Allah. Bagi orang biasa atau yang pernah ikut berumrah pada bulan Ramadan, kita saksikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, orang-orang tidak hanya berpuasa, tidak hanya berbuka sendiri, tapi dia menyediakan perbukaan untuk orang lain di masjid, untuk berbuka, bukan untuk makan besar. Tapi di kita, tradisi kita adalah bukber namanya, buka bersama. Sayangnya buka bersama itu lebih menonjolkan kemampuan ekonomi masing-masing ketimbang memberikan sesuatu kepada orang lain. Pernah Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami mau memberikan makanan kepada orang yang miskin untuk berbuka puasa? Untuk kami saja tidak cukup." Kata Nabi, tidak perlu bagus, tidak perlu mewah, tidak perlu banyak. Seteguk air yang kamu berikan, sesendok susu yang kamu hadiahkan kepada saudaramu yang sedang puasa, sudah cukup namanya membukakan puasa orang lain dengan harta milik kita. Kalau itu kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan pahala dia, dan dia tidak dikurangi pahalanya sama sekali. Pada akhirnya, kebiasaan semacam ini yang sebulan penuh kita lakukan dan kita lakoni, nanti akan berwujud dalam bentuk kesetia kawanan sosial yang luar biasa.
Orang beriman yang terlatih puasa tiap tahun akan lebih memilih hidup isariyah daripada ananiyah. Isariyah mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dia mau memberikan sesuatu yang miliknya, yang akan dinikmatinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan, padahal dia sendiri juga butuh. Itulah yang muncul kesetiakawanan sosial. Dalam berbagai hadis kita menemukan lagi petunjuk Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Latihan begini sebulan penuh kita lakukan, masa tidak ada bekasnya ke dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk jadi orang saleh, bagus, tapi lebih baik lagi kalau kita menjadi orang saleh yang mengajak orang lain juga berbuat saleh, yang namanya saleh pribadi tapi juga saleh secara sosial. Marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menempa diri kita menjadi mukmin yang meningkat menjadi seorang muttaqin. Mudah-mudahan dengan predikat muttaqin itu kita sesuai dengan janji Allah SWT tak akan pernah kesulitan dalam hidup ini. Firman Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa itu tidak akan ada kesulitannya, karena setiap sulit Allah carikan jalan keluarnya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang dia tidak ketahui sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Allah mudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.